Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya bersyukur bisa kembali ada bersama-sama saudara untuk membagikan renungan kepada setiap kita yang boleh mendengarkan renungan ini. Kita akan belajar kembali dalam Yakobus pasal yang ketiga. Kita akan belajar dari ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Firman Allah berkata begini: Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dari buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Puji Tuhan saudara. Kita sudah mempelajari Yakobus pasal 3 tentang bahayanya lidah. Dan dalam bagian ini Yakobus memberikan penjelasan sedikit berbeda. Dia ingin menjelaskan tentang perbedaan antara hikmat yang dari dunia dan hikmat yang dari Allah atau yang dari atas. Seringkali kita berpikir bahwa hikmat itu selalu berkaitan dengan kebijaksanaan atau kepintaran. Tapi kalau kita melihat hikmat yang dalam bagian ini berbeda dengan hikmat-hikmat yang mungkin kita lagi bayangkan. Kalau kita berpikir tentang hikmat, kita langsung ingat Salomo. Ketika dia diperhadapkan dengan dua orang ibu, yang satu bilang bunuh saja, yang satu bilang apa? Jangan bunuh anak itu, tetapi berikan saja kepada dia. Dan hikmat Salomo itu dia bisa membedakan, gitu ya, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kalau kita melihat hikmat yang coba dijelaskan oleh hikmat Allah, seharusnya nampaknya dari apa? Perbuatan kita. Gitu. Kalaupun kita bilang kita ini orang yang bijaksana, tetapi dia bilang nampaknya bukan seperti yang hikmat Allah, maka kita dikatakan apa? Orang bodoh. Atau hikmat itu adalah hikmat dari dunia, hikmat yang adalah nafsu manusia, atau hikmat setan-setan. Dalam ayat 15 bilang, di mana saudara? Bekerja di dalam hati, ya. Kenapa saya bilang begitu? Dalam satu terjemahan ayat 14 ini berkata begini: tetapi jika kamu mempunyai iri hati yang pahit dan apa? Ambisi yang egois di dalam hatimu, ya. Ternyata kalau kita memperhatikan, hikmat ini bekerja di dalam hati manusia. Atau boleh saya ngomong begini sama saudara, apa sih yang ditimbulkan oleh hikmat ini dalam apa? Hati. Iri hati, ya. Iri hati ini sebenarnya perwujudan dari apa? Ketidaksenangan melihat orang lain diberkati. Iri hati ini mewujudkan diri dalam ketidaksenangan melihat orang lain boleh diberkati atau lebih berhasil, gitu ya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan bahwa kasih itu tidak cemburu, ya. Kata cemburu dan kata iri hati dalam ayat yang 14 ini menggunakan kata yang sama dalam bahasa Yunani. Jadi jelas begini, bahwa iri hati merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Kalau ada kasih,
kita tidak akan iri hati. Sebaliknya juga, kalau ada iri hati, maka di sana apa? Tidak ada kasih. Ya. Dalam gereja, seharusnya sikap yang benar adalah seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Dia bilang begini, saudara. Ya. Kalau seorang menderita, maka apa? Semua ikut menderita. Tetapi kalau seorang diberkati, apa? Semuanya bersukacita. Jadi bukannya iri hati atau tidak senang, tapi kita sama-sama bersukacita. Amin. Paulus menggambarkan, saudara, orang Kristen sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Coba saudara bayangkan sekarang ya. Kalau mulut saudara menerima makanan, mungkinkah anggota tubuh yang lain seperti tangan atau kaki menjadi iri hati atau tidak senang? Yang pasti ini tidak masuk akal, kan? Tetapi anehnya, hal seperti ini sering terjadi dalam gereja. Orang Kristen sering iri hati melihat saudara seimannya ya, mendapat mobil kah, rumah baru kah, pekerjaan yang gajinya tinggi kah, gitu, pacarnya yang cantik kah, dan sebagainya lah. Hal yang harus kita pahami, saudara, bahwa iri hati adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan atau dibiarkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini nampak dari apa? Peristiwa pembunuhan pertama dalam Alkitab terjadi karena apa? Iri hati Kain terhadap apa? Terhadap Habel. Ya. Ini kita harus menjaga hati kita ini supaya bukan iri hati yang menguasai, tetapi apa? Kasih yang menguasai. Ya. Apalagi yang ditimbulkan oleh hikmat yang datangnya dari dunia atau nafsu manusia atau setan-setan. Ya. Dia bilang ayat 14 apa? Mementingkan diri sendiri. Ya. Kata mementingkan diri sendiri punya arti begini, saudara. Ya. Sikap masa bodoh terhadap orang lain. Yang penting diri sendirinya apa? Enak dan benar. Ya. Ini bisa diwujudkan, saudara. Contohnya dalam hal yang jasmani gitu ya. Waktu kita makan bersama, contoh saja, saudara. Waktu kita makan bersama, kita mengambil makanan yang enak sebanyak-banyaknya ya, tanpa memikirkan orang lain. Tapi kalau dalam hal rohani gimana sih, Arthur? Gitu? Bisa juga ya. Contohnya begini sih, kalau kita hanya memperhatikan kerohanian diri kita sendiri ya. Contohnya begini, yang penting saya rajin berbakti, saya belajar firman Tuhan, ya, saya rajin saat teduh, saya rajin melayani, gitu ya. Terus apa? Saya membiarkan orang lain, ya. Sesama sidang jemaat itu apa? Wah, dia semakin menjadi mundur, dia jatuh dalam dosa. Kita berpikir, itu bukan urusan saya. Gitu ya. Kalau dia nggak hadir dalam kebaktian, banyak di mana hanya satu anggota tubuh, misalnya lengan, yang diperhatikan dan dilatih, sedangkan anggota-anggota tubuh yang lain diabaikan. Gitu. Pasti, saudara, bentuk tubuh orang itu secara keseluruhan akan menjadi jelek sekali. Karena cuma satu yang besar, yang lain nggak berisi, saudara. Begitu juga dengan pertumbuhan rohani. Ya. Jika kita tidak mempedulikan pertumbuhan rohani orang-orang di sekitar kita, pasti gereja kita gitu ya, akan menjadi jelek bentuknya. Gereja yang saya bicarakan orang-orang di dalamnya. Apa? Karena kita nggak bertumbuh secara baik dan benar, secara keseluruhan. Ini yang menjadi pertanyaan sama saya, saudara, kepada saudara gitu ya. Maukah saudara memperhatikan siapa-siapa datang beribadah? Mari kita belajar apa? Peduli. Kita belajar apa? Memiliki hikmat yang dari atas untuk bahwa apa? Tuhan juga mengasihi mereka. Amin. Mari kita belajar terus kebenaran firman Allah. Biarlah kita melihat bahwa kalau kita memiliki hikmat dunia, ternyata kecenderungannya membawa kerusakan.